Sahabat dan keluarga baru manik di Jerman. Yeay. Udah lama banget ya aku nggak pernah update video karena sedang hamil. Sedang mengandung. Sekarang ini sudah mau jalan 7 bulan. Dan sekarang aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku hamil di Jerman itu kayak apa sih gitu. Oke teman-teman, jadi kami menikah itu di tahun 2021 bulan Desember tanggal 17. Setelah menikah, kami itu masih sempat menunda karena aku harus belajar bahasa Jerman, harus les, harus sekolah. Jadi aku dan suami sepakat untuk ya akal langkah lebih baik kita ini dulu lah ya, tunda dulu gitu. Dan di bulan 8 tahun 2022 kemarin kita tuh sempat ke Belanda. Itu sebenarnya kita kayak honeymoon lah ya, honeymoon kecil-kecilan gitu. Aku kayak udah merasakan, ini aku kayaknya hamil nih, kayak hamil gitu kan. Suami kan suruh, udah coba kamu tes bulan 8 kemarin. Coba kamu tes, kamu hamil apa enggak gitu. Nah ternyata setelah dites, garis 1. Tapi aku nangis, suami sih dia sedih ya, tapi nggak terlalu kayak aku banget yang kayak gitu. Tapi kalau suami itu bilang nggak apa-apa sayang, kita juga masih muda gitu, masih banyak kesempatan. Ini juga masih percobaan pertama kali setelah menunda gitu kan. Ini juga percobaan pertama kali gitu kan. Nah terus sampai bulan 9 juga belum ada hasil gitu. Nah tapi di bulan 10 ternyata yang aku kemarin itu tahunnya suami aku, di situ aku lagi mengandung, teman-teman. Aku nggak tahu kalau aku di situ lagi hamil, jujur li, karena tanggal periode aku tuh akhir-akhir bulan kan. Jadi aku di awal bulan 10 tuh nggak tahu kalau aku tuh hamil. Nah, akhirnya di bulan 10 agak-agak ke 10 akhir, aku kok apa ya? Sebenarnya nggak merasakan apa tanda-tanda kehamilan kayak muntah-muntah, mual-mual segala macam karena terlalu dini kan. Cuman aku telat, pagi-pagi banget, 5:30 pagi, aku tuh disuruh sama suami untuk coba kamu tes gitu. Dan videonya seperti ini. Yeah. Wait. 2 stripes. 17th of October. Uncle. Garis 2-nya tuh samar-samar kan, samar-samar kayak. Aku pun bahkan nggak kayak orang lain yang bikin video gitu, nggak nih gitu kan kasih surprise ke suami, enggak. Aku justru kayak ini misalkan nih, ini test pack-nya nih ya, ini test pack-nya, terus aku kayak ke suamiku tuh, Sam, ini hamil nggak sih gitu. karena saking nggak percayanya ini aku kondisinya hamil apa enggak sih gitu. Jadi saking nggak percayanya aku tuh kayak serahkannya ke suami gitu. Suami gitu bilang ini hamil nih, positif, yeay gitu kan. Kita seneng-seneng, tapi aku kayak nggak percaya, kayak masa sih gitu. Malah aku yang ngeblank gitu kan. Terus aku nge-WA semua keluarga gitu kan, orang-orang yang udah berpengalaman. Aku tanyanya gini, ini hamil gak sih, ini positif gak sih, ini gimana sih hasilnya, ini gimana sih cara bacanya gitu kan. Selamat ya, selamat. Udah semua pada ngucapin selamat langsung, kayak aku gini, iya kah? Bener kah? Gitu. Nah, teman-teman di Jerman itu tidak bisa moro-moro kita langsung cuk nyampe ke dokter. Dokter, aku mau periksa. Nggak bisa. Kita harus mengadakan janji temu dulu kan. Otomatis aku dan suami harus menunggu sampai 25 November, di mana itu periksa USG kita pertama kali. Kayak, aduh lama banget, sebulan aku harus nunggu. Tapi di rentang waktu sebulan itu memang aku merasakan tanda kehamilan gitu lah ya, kayak mual, muntah, pusing, setiap sekolah itu aku kayak apa ya, lemas dan segala macem. Harap-harap cemas, sambil berdoa semuanya baik-baik aja karena aku nggak bisa lihat dedeknya gitu kan. Tanggal 25 November kita ke dokter, dokternya bilang menstruasi terakhirnya kapan? So aku bilang akhir daripada September. Terus dicek, oh iya ada dedek bayinya di sini, ya ampun. Di situ senengnya luar biasa. Aku di situ nangis sejadi-jadinya waktu lihat dia pertama kali di USG itu. Bener-bener nggak nyangka ternyata dedeknya tuh sehat, kantung kehamilannya itu ada, dedeknya ada di dalam, tidak ada masalah. Ini adalah hasil USG dedeknya kita.
Aku juga bersyukur, puji Tuhannya tuh dokter kandungan aku tuh bener-bener baik banget, ramah banget. Dia jelasin sedikit demi sedikit, hamilannya udah sekian minggu, ukurannya sekian, dan segala macamnya. Di saat-saat terberat aku itu adalah di semester 1 dan itu masih sekolah. Tuh pernah yang kayak mual itu pagi hari sampai karena nggak tahu lagi apa yang dimualin tuh sampai nggak tahu lagi apa yang keluar dari dalam tubuh ini. Swear itu nikmatnya luar biasa gitu. Terus di bulan 12 kemarin itu kan salju ya di Jerman. Di Jerman bagiannya kita tuh kayak salju tuh agak nggak tebel gitu loh. Nah, tapi tahun ini tuh tebel banget saljunya. Karena aku tuh udah kesenangan banget sama suami, aku lupa aku lagi hamil. Aku main-main salju dengan suami. Ya Allah, habis itu kita Natal, tahun baru tuh jatuh sakit, kita flu, bersin-bersin. Aku sampai udah lemas, udah dalam kondisi hamil dan segala macamnya. Dan yang bikin aku khawatir, aku tuh bersin-bersin gitu sampai sakit banget di bagian sini nih. Khawatir nih nanti gimana ya, pengaruh nggak ya ke dedeknya. Ternyata tuh Tuhan menciptakan menciptakan kita di dalam kandungan itu segitu protektifnya, segitu baiknya, dikemas segitu baiknya, otot kita melindungi dan semuanya. Sampai kita tes lagi, kita cek lagi di bulan 1. Ternyata dedek bayinya berkembang dengan baik sesuai dengan umurnya. Sedikit memberitahu di Jerman, itu kehamilan kita itu spesial lah bisa bilang ya, karena dengan kita hamil di Jerman, yang pertama semuanya ditanggung oleh asuransi. Bukan gratis, tapi asuransi. Kan asuransi juga kita bayar kan, sama kayak BPJS. BPJS itu tidak gratis loh, tapi BPJS itu kita bayar iurannya setiap bulan, bener kan? Nah, di Jerman juga begitu. Jadi di Jerman itu semua ditanggung asuransi. Kita mau cek ada kelainan kah, kelainan kromosom kah, kita cek darah, kita cek gula, kita cek apa segala macam itu dibiayain oleh asuransi. Nah, yang tidak dibiayain oleh asuransi adalah kalau kamu mau cek dini, maksudnya cek jenis kelamin di usia yang kayak masih misalkan di usia 12 minggu. Tapi kamu udah pengen tahu banget nih dedek bayinya nih perempuan apa laki-laki. Itu udah bisa langsung dicek lewat kromosom. Tapi kan itu nggak hal yang urgent ya. Jadi kayak ya kita mutusin sama suami, kita tunggu aja sampai umurnya biar agak sedikit surprise apakah ini perempuan dan laki-laki gitu. Kelamin dedek bayi yang ada di dalam perut ini aku masih merahasiakan dengan suami sampai detik ini di usia mau 7 bulan masih kita rahasiakan karena nanti itu videonya tersendiri ya teman-teman. Terus kalau di Jerman itu semuanya sudah diatur oleh dokter. Nah, tanggal-tanggal check up-nya nih, kamu tanggal segini harus datang lagi ya, tanggal segini kita tes ini ya, tanggal segini kita tes ini ya gitu. Jadi semua sudah diatur oleh mereka, dibantu oleh mereka, kita tinggal datang. Nah, di Jerman juga kita sedikit spesial ya teman-teman, karena kalau kita hamil nih, kita keperiksaannya itu ke dokter kandungan atau dokter obgyn. Tapi bukan dokter obgyn ini yang akan membantu kita dalam persalinan. Ini nanti beda lagi. Jadi kalau mau persalinan kayak gini nih, kita udah harus disuruh daftarin ke rumah sakit ini, bikin termin kalau kita tuh akan ada persalinan di bulan 6 pertengahan gitu. Jadi kayak kita tuh udah terdata di sana di rumah sakit tersebut nanti supaya pas hari persalinannya tidak perlu lagi repot-repot gitu. Terus yang kedua, aku juga punya bidan sendiri. Di luar dari dokter kandungan, aku juga punya bidan sendiri. Jadi bidanku tuh setiap bulan juga datang ke sini ngecek detak jantung bayi, terus tensi aku, konsultasi apa yang aku alamin dan segala macamnya. Itu aku bisa konsultasi dengan bidanku dan ini juga ditanggung oleh asuransi. Nanti setelah aku melahirkan, bidan ini juga akan datang ke rumah mungkin setiap hari untuk ngecek, membantu merawat bayi dan membantu merawat aku, termasuk kalau misalkan aku ada jahitan, aku ada apa gitu yang dikeluhkan, nanti bidannya yang akan membantu. Kemarin tuh tanya kan,
bidan aku perlu minum susu hamil nggak sih? Ternyata di Jerman itu tidak ada susu hamil, susu ibu hamil itu nggak ada. Adanya tuh memang vitamin. Vitamin itu juga dikasih sama dokter kandungan. Di sini itu tidak ada larangan-larangan yang begitu apa ya signifikan gitu kayak yang di Indonesia. Ibu hamil nggak boleh begini, nggak boleh begitu dan segala macam. Kalau di sini, nggak tahu kenapa tapi kayak nggak ada aja gitu. Apalagi kan kalau kita di Indonesia kan banyak banget kan mitos-mitos kehamilan. Kalau di sini orang Jerman mana percaya sama mitos ya kan. Kita di sini berdasarkan diagnosa sama dokter. Ini juga kita agak agak sedikit spesial gitu ya karena ada senam ibu hamil, kita harus ikut les ayah ibu untuk mempersiapkan kelahiran anak, untuk menyambut anak, untuk menjadi ibu yang baik, untuk menjadi ayah yang baik. Itu akan di-training nanti. Kita di bulan 5 udah daftarin kalau kita mau les untuk mempersiapkan dedek lahir ke dunia. Terus juga kita sampai sejauh ini udah persiapin baju-bajunya, udah siapin tempat tidurnya, udah siapin main-mainannya. Tapi aku nggak tahu nih persiapan mental nanti setelah mau melahirkan itu gimana. Udah belajar sih caranya nanti gimana supaya supaya nggak grogi, nggak ini. Tapi kan kalau udah pas di hari H, siapa yang tahu, semua teori buyar. Kondisi yang berbahagia gitulah karena menanti buah hati. Di bulan Juni ini, pertengahan bulan Juni sih prediksinya, HVL-nya, hari prediksi lahirnya itu bulan Juni 2023. Jadi sekitaran sekarang bulan berapa? Bulan 3 ya? 3 bulan lagi deh. Sekitaran 3 bulan lagi kita akan ketemu dengan dedek bayi. Teman-teman pejuang garis 2 di sini, aku ada sedikit tips ya. Jadi kemarin itu aku banyak-banyak nonton videonya Dr. Boyke, saran-sarannya untuk program hamil itu makannya apa aja, aktivitas yang boleh dilakukan apa aja, terus masa-masa subur kita itu kapan aja, bagaimana cara menghitungnya dan segala macamnya. Itu aku bener-bener perhatikan, bikin schedule yang baik gitu. Jangan lupa juga untuk cek rahim kalian, cek tingkat kesuburan, baca-baca artikel-artikel untuk program kehamilan, sarannya apa aja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan gitu. Itu sih sedikit tips dari aku. Semoga kita semua tetap sehat. Yang menantikan momongan cepat dapat momongan. Amin. Doakan juga kita di sini sampai nanti persalinannya, sampai dedek bayinya udah datang ke dunia, lahir ke dunia ya. Doain ya teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe kalau ada yang mau ditanya-tanya. Oke, salam dari Borumanik di Jerman. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.